pula Bapak ikut ini Zoom. Bapak Parianto. Iya Bu, kenapa Bu? Bapak enggak gabung, Dek. Lagi rapim Oh, sih. masih rapat kepala semua. Ya, sebenarnya Oh iya, Dek. agenda saya juga sih, tapi karena saya sudah janjian, jadi ya harus Iya, Dek. Iya, ditepati. iya. Iya, Dek. Iya, iya. 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 Kasih, Dek. Hmm. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya untuk memulai acara pada siang hari ini ya. Dimohon untuk bisa on cam ya dengan menggunakan virtual background yang sudah ada di link tree yang kami share. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala BPS Kabupaten Luwu, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Kasubag Umum BPS Kabupaten Luwu, Ibu Arisanti. Yang kami hormati narasumber kita hari ini, Kak Alfada Malfiri Firdani, STR Stat, Worthy Global Korea Scholarship GKS 2025 and Candidate Master of Public Policy di KDA School of Public Policy and Management di Korea Selatan. Yang kami hormati moderator kita, Bapak Abdullah Pano SSI MSI, Cheng Champion BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati seluruh pegawai BPS Kabupaten Luwu, serta Bapak Ibu dan teman-teman peserta sharing session yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara sharing session dengan tema Campus Dream, menembus dunia akademik di Korea Selatan, dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Siang ini kita akan bersama-sama menyelami perjalanan menakjubkan yang membuktikan bahwa mimpi itu bukan cuma untuk dibayangkan, tapi untuk dicapai. Melalui pengalaman langsung dari narasumber inspiratif kita akan diajak menyusuri langkah-langkah nyata menuju kampus impian di negeri gingseng. Mulai dari riset kampus, strategi beasiswa, hingga persiapan teknis dan mental, semua akan dikupas tuntas berdasarkan pengalaman pribadi yang fresh, relatable, dan pastinya penuh insight berharga. Jadi mari kita buka siang ini dengan semangat baru, siapkan pikiran yang terbuka, semangat yang menyala, dan tentu saja catatan penting untuk membekali langkah kita menuju mimpi. Langit Luwu tampak membiru, Cakep. hati semangat tak sabar berlayar. Artinya, Negeri Korea menanti ilmu dengan usaha semua bisa terkejar. Satu lagi deh, berjalan jauh menembus waktu. cakep. Mimpi kuliah tak hanya angan. Jika tekad dan niat bersatu, negeri seberang bukan halangan. Bapak Ibu yang kami hormati, agar apa yang kita laksanakan pada hari ini memberi manfaat dan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama memulai kegiatan ini dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Jalan-jalan keliling Sulawesi Selatan, Cakep. menikmati pantai di Tanjung Bira. Selanjutnya sambutan hangat dari pimpinan, semoga jadi penyemangat membuka acara. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan dan arahan dari Kepala BPS Kabupaten Luwu, dalam hal ini diwakili oleh Kasubag Umum BPS Kabupaten Luwu, kepada Ibu Arisanti kami persilahkan. Makasih Dek, Ibu MC yang masih ini ya, masih pres-presnya. Sebenarnya ini sudah jam ini ya, jam tidur. Eh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati eh, Bapak Moderator, Bapak Abdullah Panu. Eh, ini juga asalnya dari Kabupaten Luwu ya. Semoga sukses selalu dek ya. Yang saya hormati eh, apa Ibu Alfada sebagai narasumber dan yang saya hormati pula teman-teman pegawai BPS yang sempat bergabung di acara kita di acara sharing hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di sini secara langsung maupun virtual dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk mengikuti acara sharing beasiswa global Korea Scholarship GKS Korea Selatan. Sebagai narasumber yaitu Ibu Alfada Firdani, yaitu pegawai BPS Kabupaten Luwu. Acara ini diselenggarakan sebagai bentuk edukasi, motivasi, dan inspirasi bagi Bapak, Ibu, teman-teman, dan profesional muda yang ingin mengejar mimpi, mengejar pendidikan di luar negeri, khususnya melalui beasiswa penuh dari pemerintah Korea Selatan, yakni GKS. Hari ini kita akan mendengarkan langsung pengalaman dari ini eh, calon mahasiswi beasiswa GKS, eh, diantaranya mengenal proses seleksinya bagaimana, tips khususnya serta dinamika mungkin pada saat dia nanti berada di sana sebagai mahasiswi di Korea Selatan. Jadi saya tidak berlama-lama, Dek. Mungkin untuk lebih mempersingkat waktu, untuk itu kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bergabung, baik dari kalangan teman-teman pegawai BPS, ataupun mungkin ada mahasiswa yang ikut di sini, hingga masyarakat umum yang tertarik dengan peluang studi di Korea. Mari kita buka acara ini dengan semangat belajar dan berbagi. Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal menuju mimpi besar kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Arisanti atas arahan dan sambutan yang telah disampaikan. Semoga menjadi penyemangat dan peneguh langkah kita semua dalam meraih mimpi dan menembus dunia akademik global. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memasuki sesi inti, mohon kesediaannya untuk tetap berada di tempat masing-masing karena kita akan melakukan sesi dokumentasi bersama. Kami mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera dan standby saat operator kami mengambil dokumentasi. Dimohon Taufik untuk melakukan dokumentasi. Baik, Bapak Ibu, saya lihat di sini ada 2 halaman. Mohon kameranya diaktifkan ya. Halaman pertama saya ambil dokumentasi 1, 2, 3. Oke, halaman kedua, tetap senyum 1, 2, 3. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Izin mengingatkan untuk mengisi tautan administrasi kegiatan yang dapat diakses pada Linktree /sharing 7317 ya, akan di-share oleh panitia. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman yang berbahagia, sebelum kita memasuki sesi inti yang pastinya sudah dinanti-nanti oleh Bapak Ibu sekalian, kita perlu mencairkan suasana terlebih dahulu ya. Kita fun games dulu, gamesnya ringan, dan semoga kita bisa lebih rileks lagi untuk mengikuti sharing session ini ya. Games akan dipandu oleh Kak Yanu. Kak Yanu boleh share screen. Jadi nanti saya akan membacakan, tidak. Di layar akan ada beberapa pertanyaan, Bapak Ibu dan teman-teman bisa langsung menjawab, bisa lewat kolom chat maupun langsung open mic ya. Jadi ini main tebak-tebakan saja untuk merefresh, untuk merelaksasi kita semua ya. Teman-teman boleh untuk menjawab. Bentar.
Oke, kita mulai games untuk hari ini. Iya. Oke, ini namanya random games ya. Oke, next, Kak. Nah, yang pertama nih, negara apa yang hanya memiliki 2 perempuan? Coba tebak Bapak Ibu, ayo silahkan. Relax aja ya, santai aja Bapak Ibu. Siapa? Bisa lewat chat, bisa lewat ini ya, open mic ya, teman-teman. Kita relax aja. Silahkan dijawab. Ayo guys, kalian open mic aja. Rusia, belum belum tepat. Iya, ih keren banget Firda. Benar sekali. Benar, kita coba lihat. Benar nggak jawabannya Italia? Kita coba lihat. Mana ini? Mana jawabannya? Mantap sekali. Iya ya, Ita dan Lia. Berarti Italia. Benar sekali Firda. Mantap. Lanjut. Eh, Bapak Ibu mohon menyimak ini ya. Suara ini. Fokus, silakan fokus. Untuk jadi milikku, kuingin engkau mampu. Coba Kuingin tebak ini judul lagunya apa ya? Dan temani siapa diriku penyanyinya? sampai akhir hayatmu. Meskipun itu hanya terucap dari mulutmu, dari dirimu yang terlanjur mampu bahagiakan aku. Apa? Apa teman-teman judul? Bahagia. Ungu, ya. Oke, kita lihat jawabannya apa. Ayo, Eno. Eno, ya. Ya, benar ya. Tadi jawabannya ungu ya, saat bahagia. Keren sekali. Siapa tadi yang menjawab? Dari Ardian Wahyu, ya. Lanjut. Ayo, Eno. Mana? Nah, ini ada pertanyaan, kenapa orang senang bersepeda? Ada yang bisa jawab? Kenapa ya? Kenapa orang senang bersepeda? Hobi, ya. Kurang tepat. Boleh juga sih, hobi. Gabut, ya. Karena suka. Kalau jalan kaki. Oke, kita lihat jawabannya, teman-teman. Apakah ada yang tepat jawabannya? Karena dia baik. Oh, gitu. Ayo, next. Oke, teman-teman, kita dengarkan suara ini ya. Jangan Tebak. datang lagi cinta, bagaimana aku bisa lupa? Padahal kau tahu keadaannya, kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta, ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia, aku tak apa. Mahin siapa ini? Oh iya, oh Mahin pura-pura lupa. Oh, Kak Mahin nggak boleh pura-pura lupa ya. Oke, kita lihat apa jawabannya ini. Iya, benar sekali. Lanjut. Selanjutnya, nah, clue-nya itu pendakwah terkenal di Indonesia. Ada yang bisa tebak? Ayo teman-teman, ada yang bisa tebak? 5, 4, 3, 2, 1. Apa jawabannya? Tidak. Nah, ini ya jawabannya Agim. Kenapa? Kan itu tadi sakit ya kakinya. Kan biasanya kalau orang sakit kesleo kan gitu. Nah, terus itu tadi lagi nge-gym. Jadi jawabannya Agim. Oke. Maafkan ya, biar siang-siang tetap semangat nih. Tukar-tukar.
Nah, coba tebak ini apa? Ada hati yang termanis dan penuh cinta. Tentu saja akan ku balas seisi jiwa. Oh, ada yang jawab nih. Haula, jawabnya cantik. Terima kasih. Mari kita lihat apakah jawabannya benar. Iya, benar sekali. Jawabannya Kak Hipna ya, cantik. Mari kita fokus mendengarkan ini. Biar Apa ini? saja ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba untuk mengharumkanmu. Biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba untuk mengindahkanmu. Ayo coba tebak. Bendera. Bendera apa? Iya, coklat. Apakah benar? Mari kita lihat. Iya, benar sekali, teman-teman. Biar saja ku tak seharum. Lalapan apa yang selalu jadi target polisi? Apa ya, teman-teman? Ada yang bisa jawab? Lalapan apa yang selalu jadi target polisi? Iya, langsung benar. 7373 nih, Ahmad Adriansyah. Iya, benar. Iya, benar sekali. Nah, penyanyi Indonesia. Coba, ada yang bisa tebak ini? Penyanyi Indonesia. Aduh, apakah ada yang benar nih? Jawabannya 5, 4, 3, 2, 1. Sayang sekali. Nah, jawabannya Isyana. Ada yang tahu nggak kenapa jawabannya Isyana, teman-teman? Ada yang bisa? Ada yang tahu kenapa Isyana jawabannya? Oh, sepertinya belum ada yang tahu ya. Ada yang pengen tahu nggak atau nggak perlu tahu ya? Nggak ada yang pengen tahu ya? Mau tahu. Oke, kenapa jawabannya Isyana? Karena kan tadi itu gelap ya, gelap kan anggap aja itu Isya ya. Terus itu tadi sampingnya anak-anak, jadi Isya anak-anak, Isyana gitu. Iya, oke. Terakhir deh. Melihat tawamu, mendengar senandungmu. Terlihat jelas di mataku warna-warna indahmu. Menatap langkahmu, meratapi kisah hidupmu. Apakah ada yang benar? Ada yang jawab Om Duta, Sheila on Seven. Ada anugerah terindah. Ayo kita lihat apa jawabannya. Oke. Sepertinya udah sangat refresh ya ini Bapak Ibu, udah sangat bisa fokus untuk mendengarkan sesi inti ya ini ya. Nggak ada lagu JKT. Oh, pembuatnya ini bukan apa sih pensi itu? Nggak tahu deh. Ya, bukan Wota. Oke, kita langsung lanjut aja kali ya. Udah cukup kan ya teman-teman refresh-nya? Oke. Nah, terima kasih banyak ya untuk antusiasme teman-teman sekalian nih meramaikan fun games di siang hari ini yang biasanya udah ngantuk gitu, tapi kita kembali semangatnya lagi seperti pagi hari ya. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman yang berbahagia, sebelum kita menyelami kisah inspiratif dari narasumber kita, izinkan saya memperkenalkan sosok luar biasa yang akan memandu acara selanjutnya di sesi inti ini. Beliau bukan hanya piawai memandu berbagai forum, tapi juga telah malang melintang di dunia statistik lebih dari 1 dekade.
Siang ini kita import langsung nih dari BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Namun sesungguhnya beliau adalah bagian dari keluarga besar BPS Kabupaten Luwu. Tempat beliau pernah mengabdi selama kurang lebih 12 tahun ya. Nah, beliau adalah Bapak Abdullah Panu SSI MSI, seorang champion BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2025, alumni Statistika Unhas dan Statistika Terapan IPB University dengan sederet pengalaman dan prestasi mentereng di bidang statistik, pendidikan, hingga pelatihan nasional. Beliau juga merupakan dosen praktisi Kementerian Pendidikan, trainer fungsional statistisi bersertifikat, aktif di berbagai organisasi alumni, dan seorang profesional yang berdedikasi membangun kompetensi SDM. Langsung dari panggung prestasi dan inspirasi, mari kita sambut moderator kita hari ini dengan sebuah pantun. Naik pinisi ke tanah Luwu. Mana nih suaranya nih, teman-teman? Cakep. Oke. Singgah sebentar cicip kue gambung. Artinya. Cakep artinya. Mari kita sambut moderator hebat itu, Pak Abdullah Panu yang bijak, hangat, dan suka makan kapurung. Kepada Pak Abdullah, aku dan layar kami, persilahkan. Tahu nih bilang suka makan kapur. Oke, cek apa suara saya kedengaran jelas? Jelas, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Saya mungkin mohon izin ya, mungkin saya geser sedikit karena pertama hari ini itu ternyata Zoom ada 3 yang bersamaan. Pertama itu ISO, terkait untuk manajemen mutu yang berstandar. Kemudian yang kedua terkait kompetensi kerja mitra yang juga dihandle oleh kami dan sementara dalam meeting ya Zoom-nya. Jadi mungkin saya bergeser sedikit dari tempat yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kurang jelas ya. Bentar. Kalau ini sudah jelas? Jelas. Oke, jelas ya? Ya. Karena di chat ya. Oke, alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Jumat berkah kita dipertemukan melalui Zoom virtual dalam rangka sharing session terkait beasiswa di mana nantinya akan dibawakan oleh saudari Alfada ya sebagai awarded Global Korea Scholarship GKS 2025 sebagai kandidat Master of Public Policy dari KDI School of Public Policy and Management. Namun sebelum kita mempersilahkan saudari Alfada, saya juga mau pantun ini buat Alfada. Saya jarang-jarang buat pantun untuk Alfada nih. Dari Jawa jauh ke Luwu. Cakep. Ada Alfada yang luar biasa. Agar sharingnya makin seru, mari kita sambut narasumber kita. Silakan Alfada. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Saya izin share screen dulu. Oke, langsung saja kita mulai ke acara inti di siang hari ini ya teman-teman. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktu dan tempatnya, waktunya untuk mengikuti sesi
sharing knowledge pada siang hari ini. Karena ini udah masuk jam-jam kritis ya. Saya khawatir kalau nanti ngantuk atau gimana, tapi terima kasih kepada para panitia yang sudah membantu biar pesertanya makin fresh dan tidak mengantuk gitu. Oke, langsung saja. Di sini mungkin banyak yang tertarik karena Korea Selatan gitu. Mungkin ada yang fans K-pop atau suka K-drama atau ada yang suka variety show gitu. Tapi apapun itu motivasinya, semoga nanti di akhir acara sharing knowledge pada siang hari ini akan bermanfaat, terutama untuk teman-teman mungkin yang berkeinginan untuk melanjutkan sekolah baik di dalam negeri, di Korea maupun di luar Korea itu sendiri. Nah, karena ini beasiswa tentang Korea, jadi saya mau coba menyapa pakai bahasa Korea sedikit ya. Tapi kalau salah nanti jangan dihujat Iya. gitu. Oke. Yang penting ini 하세요. jangan drama Korea. tidak, enggak, Pak. 오케이, 자, 안녕하세요, 여러분. 잘 지냈어요? Gak ada suaranya, oke. 다행이에요. 제 이름은 알파다. 저는 인도네시아의 바단 Pusat Statistik Kabupaten Lueso, 공무원이라고 있습니다. 반갑습니다. Jadi, perkenalkan, nama saya Alfada Mahfiri Firdani. Teman-teman bisa memanggil saya Alfada. Saat ini bekerja sebagai pegawai di Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, untuk sharing knowledge pada siang hari ini berjudul Check-in, A Journey of Purpose. Terlihat simple sebenarnya untuk judulnya, tapi sebenarnya bermakna, ada filosofinya sendiri. Kenapa? Karena di kata check-in ini menunjukkan bahwa saya itu secara resmi sudah mengakhiri perjalanan saya dalam mencari beasiswa sehingga saya dapat tiket masuk untuk bisa check-in ke perjalanan saya yang baru yaitu menjadi mahasiswa S2 di Korea Selatan begitu. Oke, kita lanjut saja ya. Untuk perkenalan singkatnya, alhamdulillah di bulan Juli di tahun ini saya dinobatkan sebagai awardee di Global Korea Scholarship Graduate atau GKSG di tahun 2025 sebagai Candidate Master Degree of Public Policy KDI School of Public Policy and Management di Korea Selatan. Nah, saya merupakan lulusan dari Politeknik Statistika STIS Angkatan 56. Saat ini bekerja di BPS Kabupaten Luwu sebagai Ketua Tim Neraca Wilayah dan Analisis Statistik. Jadi, di sini saya akan menceritakan perjalanan saya dimulai dari titik awal di mana saya memutuskan untuk melanjutkan S2 dan perjalanannya dari kegagalannya sampai akhirnya berhasil untuk mendapatkan beasiswa ini. Jadi teman-teman semua, awal mulanya itu berawal dari bulan November 2023, di mana waktu itu saya sudah sekitar 4 tahun, ya 4 tahun bekerja di BPS Kabupaten Luwu. Nah, di situ saya terpikirkan kalau, oh saya mau coba tantangan baru nih. Saya mau coba untuk cari beasiswa lah untuk S2. Nah, kebetulan di bulan November di tahun 2023 itu, saya mendaftar untuk beasiswa Bappenas, program double degree di UGM dan Australia. Tetapi pada saat itu saya gagal di tahap administrasi di Pusdiklat ya, teman-teman. Jadi bahkan sebelum saya seleksi untuk beasiswanya, saya sudah gagal di tahap Pusdiklat. Nah, hal ini terjadi karena waktu itu saya tuh masih baru, mungkin belum banyak terpapar informasi terkait administrasi bagi pegawai BPS karena untuk mendaftar beasiswa itu selain ada tahapannya untuk beasiswanya sendiri, kita juga harus mengikuti tahapan-tahapan di luar dari beasiswa itu, yaitu tahapan-tahapan yang telah ditentukan oleh Pusdiklat. Nah, di tahap ini karena saya gagal, itu benar-benar memberikan pelajaran yang berharga, yang penting sekali kalau
sebelum memutuskan untuk mendaftar beasiswa atau membuat suatu keputusan itu memang harus direncanakan terlebih dahulu, dipahami seluk-beluknya, jadi tidak terjadi kegagalan yang sama lagi di kedepannya begitu. Nah, kemudian karena saya sudah terlanjur mendaftar untuk les TOEFL ITP, jadi di bulan November itu, walaupun saya gagal di tahap administrasi, saya tetap meneruskan program les TOEFL saya. Selanjutnya, di bulan Desember 2023, saya memutuskan untuk mengambil tes TOEFL ITP, meskipun pada waktu itu saya belum tahu ini skor TOEFL-nya mau dipakai buat apa. Selanjutnya, di bulan Januari 2024, saya terpikirkan untuk mengikuti les IELTS. Kenapa? Karena saya flashback ke belakang karena mimpi saya itu pengen kuliah di luar negeri. Nah, setelah saya lihat-lihat, saya riset, ternyata untuk mendaftar beasiswa di luar negeri itu kebanyakan pakai IELTS. Memang ada beberapa negara yang bisa memakai TOEFL ITP, tapi itu tidak terlalu banyak. Jadi saya memutuskan untuk ikut les IELTS saja. Kemudian kebetulan di bulan Januari 2024 itu juga buka lagi beasiswa Bappenas untuk program double degree, tapi kali ini antara UGM dan Jepang. Nah, di beasiswa ini, alhamdulillahnya saya lolos di tahap administrasi, kemudian tahap tes TPA dan TOEFL ITP on the spot di tempatnya. Nah, itu setelah dinyatakan berhasil, saya harus mengikuti seleksi wawancara, yang mana itu merupakan seleksi akhir, tapi sayangnya di tahap itu saya dinyatakan gagal. Jadi, untuk di bulan Januari itu, saya memutuskan untuk, setelah kegagalan di beasiswa Bappenas itu, saya memutuskan untuk fokus saja belajar IELTS. Hingga di bulan November 2024, saya memutuskan untuk mengambil tes IELTS. Dan alhamdulillahnya cukup untuk mendaftar LPDP, yang mana waktu itu saya berencana untuk mendaftar LPDP tahap 1 di tahun 2025. Nah, karena skor IELTS saya tuh sudah cukup untuk mendaftar LPDP, saya juga berpikir kalau kayaknya lebih baik saya mendaftar beberapa kampus di UK, di mana saya awalnya pengen untuk melanjutkan kuliah di sana dan mendapatkan Letter of Acceptance atau LOA yang nanti bisa didaftarkan untuk mendaftar LPDP tahap 1. Kemudian, sayang sekali, di bulan Januari, setelah berbagai macam pertimbangan dan alasan pribadi, saya memutuskan untuk tidak mendaftar LPDP tahap 1. Dan tapi di situ saya nggak menyerah karena saya mencoba mencari beasiswa lain dan ternyata di bulan Januari itu ada beasiswa KOIKA yang sedang buka. Nah, beasiswa KOIKA ini apa? Beasiswa KOIKA itu sama-sama beasiswa untuk ke Korea Selatan, tetapi lebih spesifik. Spesifiknya ini dia khusus untuk targeted PNS saja. Jadi saingan teman-teman nanti yang mau mendaftar KOIKA itu hanya untuk PNS-PNS saja. Nah, ketika mendaftar beasiswa KOIKA ini, tahap pertama adalah seleksi administrasi, saya dinyatakan lulus, kemudian tahap wawancara dengan beasiswanya. Nah, untuk tahap wawancara dengan beasiswa KOIKA ini saya gagal. Jadi ibaratnya saya belum mendaftar untuk kampusnya, tapi saya sudah dinyatakan gagal untuk beasiswanya seperti itu. Jujur saja, waktu saya dinyatakan gagal di beasiswa KOIKA, saya sempat down, teman-teman, karena target saya untuk bersekolah itu sebenarnya tahun ini, tahun 2025. Jadi kalau misalnya, jadi karena saya gagal, maka plan saya adalah untuk mendaftar LPDP tahap 2. Dan LPDP tahap 2 itu kalau lolos baru bisa berangkat di tahun 2026. Jadi harus menunggu 1 tahun lagi. Terus karena ya udahlah di situ saya sedih, tapi saya iseng-iseng aja buka kira-kira beasiswa apa ya yang masih buka gitu di bulan Februari. Ternyata saya dapat info di Instagram kalau nggak salah kalau lagi buka beasiswa GKS atau Global Korea Scholarship untuk jalur University Track.
Nah, di bulan Maret itu saya memutuskan untuk mendaftar beasiswa GKSG University Track, yang mana kita tahu di bulan Maret 2025 itu Ramadan ya, bulan puasa. Jadi di situ perjuangannya lumayan menantang karena di samping harus fokus ke kerjaan, masih harus fokus ke ibadah bulan puasa, juga harus mempersiapkan untuk mendaftar untuk beasiswa GKS. Nah, kemudian di bulan Februari sampai bulan April, alhamdulillah, yang tadi saya jelaskan untuk di bulan November kan saya mulai mendaftar untuk LOE di kampus-kampus di UK. Nah, ternyata saya mendapat kabar baik bahwa saya diterima di 4 universitas, yaitu di University of Liverpool, University of Leeds, University of Glasgow, dan University of Manchester. Tapi di sini sayang sekali kalau saya belum dapat sponsorship. Jadi rencananya LOE ini akan saya defer untuk saya lampirkan lagi untuk LPDP tahap 2. Nah, kemudian di bulan April, saya masih ingat tanggal 16 April, di situ muncul pengumuman kalau saya lolos di tahap administrasi kampus untuk beasiswa GKSG 2025. Selanjutnya, setelah dinyatakan lolos di tahap administrasi, saya harus mengikuti seleksi tahap wawancara kampus atau wawancara universitas di tanggal 22 April. Jadi di situ hanya berselang 4 hari saja. Salah. 6 hari saja. Selanjutnya, di tanggal 30 April, di situ muncul pengumuman bahwa saya dinyatakan lolos wawancara kampus untuk beasiswa GKS, yang mana itu menunjukkan bahwa saya lolos untuk first round beasiswa GKS University Track. Selanjutnya, setelah dinyatakan lolos first round, masih ada seleksi tahap administrasi oleh pemberi beasiswa GKS, yaitu NIIED, yang mana prosesnya itu memakan waktu sekitar 1 bulan. Nah, di sela-sela ketidakpastian itu, saya memutuskan untuk mempersiapkan LPDP tahap 2 di tahun 2025. Ternyata di bulan Juni 2025, alhamdulillah saya dinyatakan lolos untuk beasiswa GKS University Track di ronde kedua atau second round. Dan di bulan Juli 2025 atau di bulan ini, saya dinyatakan saya lolos untuk final round di beasiswa GKS University Track. Jadi, untuk teman-teman para scholarship hunter, mungkin sudah banyak familiar ya terkait perbeasiswaan di dunia ini. Jadi, beasiswa itu ada banyak macamnya, teman-teman. Ada yang memang sponsornya itu dari pemerintah Indonesia seperti LPDP atau kementerian-kementerian seperti Bappenas atau Komdigi. Ada juga beasiswa yang memang disponsori oleh pemerintah negara tujuan seperti Chevening untuk pemerintah UK, beasiswa Fulbright itu untuk pemerintah US, sponsor pemerintah US, dan ada GKS. Kalau GKS itu untuk pemerintah Korea Selatan. Jadi GKS ini adalah program beasiswa penuh dari pemerintah Korea Selatan yang dikelola oleh National Institute of International Education, atau kalau di dalam bahasa Indonesia itu Kementerian Pendidikannya Korea Selatan gitu. Nah, untuk GKS ini sendiri, programnya itu tidak hanya untuk magister saja, tapi dari jenjang diploma, sarjana, magister, dan doktoral. Jadi dari jenjang D3 sampai D3 itu disediakan di beasiswa GKS ini. Nah, tujuan mereka ngasih beasiswa GKS ini untuk apa? Tujuannya itu untuk meningkatkan pertukaran pendidikan internasional dan juga mempererat hubungan antara Korea dan negara-negara mitra, salah satunya itu Indonesia. Untuk timeline dari beasiswanya sendiri, itu untuk jenjang diploma dan sarjana biasanya dibuka di bulan September. Kemudian untuk magister dan doktoral, itu dibuka di bulan Februari sampai April. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, teman-teman bisa mengunjungi website GKS. Websitenya adalah www.studyinkorea.go.kr.
Jadi, untuk beasiswa GKS ini kan saya keterima di KDI School of Public Policy and Management ya teman-teman. Untuk pemilihan kampusnya sendiri, kenapa sih saya memilih kampus ini? Kenapa bukan kampus lain? Karena saya ingin belajar terkait public policy. Dan KDI School of Public Policy and Management ini adalah suatu institusi pendidikan yang didirikan oleh Korea Development Institute atau KDI. KDI ini sendiri adalah salah satu lembaga think tank ekonomi di Korea Selatan yang mana dia berperan penting dalam transformasi ekonomi di Korea Selatan. Seperti yang teman-teman tahu, kalau teman-teman sadari, sebenarnya Indonesia dan Korea ini hampir memiliki persamaan historis ya. Kalau Indonesia merdeka di 17 Agustus 45, Korea itu merdeka di 15 Agustus 1945. Dan situasi ekonominya pada saat itu sama-sama. Negaranya masih sama-sama miskin, bahkan di Korea juga sempat terdampak adanya perang Korea antara Korea Selatan dan Korea Utara. Tapi bisa kita lihat perbedaannya saat ini, di mana sama-sama akan mencapai 80 tahun kemerdekaan ya. Di Korea Selatan sudah maju sekali, sedangkan di Indonesia ya seperti ini gitu. Jadi di situ dalam percepatan pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan, salah satu lembaga yang berpengaruh itu adalah Korea Development Institute. Untuk pengertian dari think tank sendiri itu apa? Jadi think tank itu adalah suatu lembaga riset yang fokus ke pengkajian isu-isu kebijakan publik seperti kebijakan di isu ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan sebagainya. Dan tugas dari KDI ini itu adalah melakukan riset dan analisis kebijakan dan juga memberikan masukan ke pemerintah dan pembuat kebijakan. Jadi di sini saya insya Allah akan belajar di tempat pembuat kebijakannya secara langsung di Korea Selatan. Nah, alasan yang kedua itu, KDI School ini sangat terbuka untuk mahasiswa, khususnya dari negara berkembang, dan kurikulum yang ditawarkan itu memang berdasarkan practical base ya. Jadi banyak studi kasus yang diajarkan itu menggunakan pendekatan Korean Development Model. Jadi karena KDI School ini sangat terbuka untuk mahasiswa di banyak negara, sehingga lingkungan yang ditawarkan itu juga multikultural. Selanjutnya, kita akan membahas tentang program-program yang ditawarkan oleh beasiswa GKS ini sendiri. Untuk programnya itu, di sini saya akan membahas master degree dan doctoral degree saja. Jadi untuk GKS ini diwajibkan untuk mengikuti kelas bahasa selama setahun untuk bagi penerima beasiswanya. Selanjutnya ditambahkan dengan untuk master degree, itu 2 tahun program master degree, dan untuk doctoral degree ditambah 3 tahun, begitu. Nah, tapi ada pengecualian nih, teman-teman itu bisa nge-skip untuk kelas bahasa Korea, dengan catatan teman-teman itu mendaftar untuk program Global Network, atau yang kedua, teman-teman itu mempunyai sertifikat bahasa Korea atau bisa disebut topik, biasanya namanya topik. Topik itu seperti IELTS tapi untuk bahasa Korea dengan skor 5 atau 6. Jadi kalau teman-teman punya skor topik 5 atau 6, teman-teman bisa skip program bahasa Korea selama setahun. Selanjutnya, untuk jalur-jalur pendaftarannya, untuk di GKS sendiri ini terdapat 2 jalur pendaftaran. Jadi jalur yang pertama itu Embassy Track, jalur yang kedua adalah University Track. Seperti yang teman-teman lihat, untuk jalur pendaftaran University Track dibagi menjadi 3 program, dan masing-masing program itu dibagi-bagi lagi menjadi sub-program begitu ya. Nah, untuk perbedaannya sendiri ini apa? Jadi secara umum, untuk pendaftaran melalui jalur embassy atau kedutaan besar, teman-teman itu mendaftar untuk beasiswanya dan mengirimkan dokumen fisiknya itu langsung ke
kedutaan besar yang ada di negara masing-masing. Jadi nanti untuk di Indonesia, teman-teman mengirimkan dokumennya langsung ke kedutaan besar yang ada di Jakarta. Itu untuk embassy track secara umum. Kemudian kalau university track itu, teman-teman dalam mendaftar beasiswa GKS langsung mengirimkan dokumen ke universitas yang menjadi tujuan teman-teman. Jadi tidak melalui kedutaan besar Indonesia. Nah, untuk kuotanya sendiri, kuota yang diterima untuk pendaftar di jalur embassy track yang diterima itu di jalur general ada sebanyak 669 peserta dari negara-negara yang sudah ditentukan oleh GKS. Kemudian untuk di University Track, untuk program general ada 150 yang diterima. Untuk RGKS atau Regional GKS ada sebanyak 465 orang, Research 5 orang. Sedangkan untuk Specialization, untuk program Research and Development ada 300 orang, dan untuk Global Network ada 80 orang. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan dulu. Oke, saya akan jelaskan dulu universitas-universitas apa-apa saja yang teman-teman bisa daftar untuk program GKS. Di sini untuk universitasnya diklasifikasikan menjadi 2 tipe, yaitu tipe A dan tipe B. Nah, pengklasifikasian ini berdasarkan dari apa? Yang pertama itu berdasarkan dari reputasi sekolah itu sendiri, di mana tipe A itu merupakan sekolah-sekolah yang mempunyai reputasi yang lebih unggul. Dan yang kedua adalah dilihat dari segi geografisnya. Jadi kebanyakan universitas di tipe A itu adalah universitas yang berada di wilayah Seoul, Gyeonggi, dan Incheon. Jadi selain tiga wilayah itu diklasifikasikan ke universitas di tipe B. Jadi kalau teman-teman lihat di universitas di tipe A ini mungkin bagi teman-teman yang suka nonton COC gitu ya, nemu kampus-kampus yang familiar gitu ya, seperti KAIS atau Seoul National University, SNU, Yonsei University, dan Korea University. Jadi perbedaannya ada di situ. Selanjutnya, untuk list-list universitas tipe mana saja yang bisa didaftarkan berdasarkan jalurnya itu bisa kita lihat di sini ya teman-teman. Jika teman-teman ingin mendaftar melalui jalur kedutaan atau embassy track melalui program general, universitas yang teman-teman bisa pilih itu bisa dari tipe A atau tipe B. Nah, keuntungannya untuk mendaftar di jalur embassy track itu apa? Yang pertama, teman-teman itu bisa memilih maksimal 3 kampus dari tipe A dan tipe B, tapi minimal ada 1 universitas yang tipe B yang teman-teman pilih. Jadi misalnya teman-teman mau daftar di embassy track itu SNU, KDI, sama KAIS itu tidak diperbolehkan karena ketiga kampus itu merupakan kampus tipe A. Jadi harus ada salah satu kampus yang dikorbankan dan teman-teman memilih universitas di tipe B seperti itu. Nah, untuk kuotanya sendiri berapa orang sih yang diterima untuk di jalur embassy track ini? Untuk program general yang diterima ada 669 peserta yang terdiri dari 146 negara atau wilayah. Nah, di sini di embassy track ini juga ada kuota-kuota per negaranya. Dan untuk di tahun 2025 ini Indonesia itu mendapat kuota 30 orang. Selanjutnya, oh ya, saya lupa lagi tadi untuk di embassy track teman-teman mendaftarnya berarti langsung ke kedutaan Korea Selatan di Jakarta ya teman-teman. Selanjutnya untuk university track ini selain perbedaan tadi cara mendaftarnya, kalau
University track itu berarti teman-teman langsung mendaftar ke kampus incaran teman-teman. Nah, di University track ini hanya bisa mendaftar untuk satu universitas saja. Jadi, teman-teman tidak diperkenankan untuk memilih lebih dari satu kampus jika mendaftar untuk di jalur University track. Selanjutnya, program-program apa saja yang disediakan di University Track ini ada empat atau lima tadi ya, 4 atau 5 program ya teman-teman. Untuk program yang pertama itu yaitu General. General ini dibagi lagi menjadi 3 jenis ya. Untuk program General University Track, teman-teman bisa memilih kampus baik di tipe A atau tipe B. Jadi bisa semuanya. Nah, untuk program general yang regional GKS atau RGKS ini, teman-teman yang bisa mendaftar di program ini hanya teman-teman yang memilih universitas yang bertipe B. Sedangkan untuk yang program specialization, di sini ada 2 jenis, yaitu Research and Development dan Global Network. Untuk specialization ini tidak semua kampus bisa tidak semua kampus diakomodir di program specialization ini. Nah, untuk program Research and Development hanya ada 21 institusi saja atau 21 universitas, sedangkan untuk Global Network hanya 5 kampus saja, yaitu KAIS, KDI School, Busan National University, Seoul National University atau SNU, dan Yonsei University. Dan untuk di Global Network ini sendiri, jurusan yang diakomodir juga terbatas ya teman-teman. Jadi tidak semua jurusan itu diakomodir di Global Network. Jadi untuk teman-teman yang mau mendaftar di Global Network bisa dilihat dan diriset secara teliti gitu. Jurusan-jurusan apa saja yang diakomodir di Global Network. Nah, karena saya mendaftar di Global Network itu juga, kenapa saya mendaftar di Global Network itu juga ada alasannya. Kenapa? Karena Global Network ini bisa didaftarkan oleh orang-orang yang memiliki pengalaman kerja atau bahasa atau istilahnya untuk di GKS sendiri adalah professional expertise gitu. Nah, karena ada jalurnya sendiri, maka saya memutuskan untuk daftar di jalur Global Network. Kemudian untuk International Organization ini juga sama, jadi orang-orang yang mendaftar di International Organization adalah yang punya pengalaman atau bekerja di organisasi internasional. Dan mereka yang mendaftar di program ini bisa memilih di universitas di tipe A atau di tipe B. Sedangkan bagaimana ini kuotanya yang ditawarkan untuk di University Track? Untuk di University Track sendiri, di program general hanya menerima 150 peserta dari 55 negara atau 55 wilayah ya teman-teman. Sedangkan untuk RGKS yang diterima itu total dari 56 negara hanya 465 penerima beasiswa saja. Nah, jika di breakdown teman-teman, untuk University Track ini juga hampir sama dengan Embassy Track, yaitu ada kuota per negaranya sendiri. Untuk kuota general, Indonesia itu hanya mendapatkan kuota 9 orang saja yang diterima. Sedangkan untuk RGKS ini kuotanya adalah 59 orang. Jadi di sini teman-teman selain berjuang untuk mendapatkan LOE kampus atau berjuang untuk bisa diterima di kampus tersebut, teman-teman juga masih harus berjuang dengan teman-teman dengan peserta dari negara yang sama untuk memperebutkan kuota yang disediakan oleh NIIED begitu. Disinilah real battle yang sesungguhnya. Nah, bagaimana untuk Research and Development dan Global Network? Di sini perbedaannya, jika di General dan RGKS itu ada kuota per negara, untuk Global Network dan Research and Development itu tidak ada kuota per negara. Jadi dia hanya memasang kuota segini gitu. Kalau Research and Development tuh dia punya kuota 300 orang dari seluruh negara di dunia.
Begitu juga dengan Global Network. Untuk Global Network itu dari kelima kampus dan jurusan-jurusan yang ditentukan, kuota yang disediakan itu hanya 80 orang dan saingannya itu dengan peserta di seluruh dunia begitu. Untuk kuota dari KDI School sendiri di tahun 2025 yang diterima hanya 11 orang. Selanjutnya, siapa saja sih yang bisa mendaftar beasiswa ini? Jadi pastikan teman-teman mempunyai kewarganegaraan selain Korea Selatan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya masih ada orang tua dari teman-teman, mungkin ayah atau ibunya yang masih berkewarganegaraan Korea Selatan, itu tidak diperkenankan untuk mendaftar beasiswa GKS karena ini beasiswa khusus untuk warga negara selain Korea Selatan. Kemudian IPK minimal 2,64 dari skala total IPK 4 begitu, dan usianya itu di bawah 40 tahun untuk yang mendaftar magister dan doktoral. Artinya lahir setelah 1 September 1985. Nah, untuk beasiswa GKS sendiri tidak mensyaratkan batas minimum IELTS atau sertifikat bahasa atau topik begitu, karena memang itu tidak diwajibkan. Akan tetapi, akan lebih baik kalau teman-teman memiliki sertifikat bahasa. Selanjutnya, kita akan membahas terkait proses seleksi. Di sini akan dijelaskan mengenai prosedur seleksinya itu bagaimana untuk yang mendaftar di jalur embassy dan di jalur university track. Untuk di jalur embassy, seperti yang sempat saya singgung sedikit tadi, jadi teman-teman yang akan mendaftar untuk jalur kedutaan itu mengirimkan dokumen fisik ke Kedutaan Besar Korea Selatan di Jakarta. Kemudian dari pihak kedutaan akan mengadakan seleksi wawancara yang nantinya akan menghasilkan kandidat nama-nama yang terpilih untuk diserahkan ke NIIED atau pemberi beasiswa GKS. Nah, di situ tahap itu merupakan tahap pertama untuk embassy track. Selanjutnya, setelah pihak Kedutaan Besar Korea Selatan mengumumkan kandidat yang berkasnya akan diserahkan ke pihak GKS akan melakukan seleksi administrasi. Jadi di situ dokumen-dokumen yang sudah dikirim akan diseleksi kembali dan akan diputuskan siapa-siapa saja calon-calon awardee yang lolos untuk di tahap second round, yaitu tahap administrasi yang diselenggarakan oleh NIIED. Selanjutnya, nama-nama yang lolos tadi itu akan diseleksi di pihak universitas. Nah, karena di embassy track itu kan punya privilege untuk mendaftar sampai 3 kampus yang berbeda. Di sini, teman-teman harus ketahui jika dari ketiga kampus itu mensyaratkan untuk adanya seleksi wawancara, jadi teman-teman harus mempersiapkan wawancara sebanyak 3 kali. Jadi begitu. Nah, jika teman-teman sudah melakukan wawancara atau mungkin ada kampus yang tidak perlu mensyaratkan untuk wawancara dan sudah mendapatkan hasil keputusannya apakah teman-teman diterima atau tidak. Nah, jika teman-teman minimal ada 1 kampus saja yang menerima teman-teman, maka teman-teman akan dinyatakan lolos di final announcement beasiswa GKS. Bagaimana kalau 3 kampus itu tidak ada yang menerima teman-teman? Jadi, kalau tidak ada satupun yang diterima, maka teman-teman akan dinyatakan gagal dalam beasiswa GKS ini. Begitu untuk jalur embassy track. Sedangkan bagaimana untuk university track? Jadi, university track ini teman-teman mengirimkan dokumen fisik langsung ke kampus yang teman-teman pilih. Jadi, untuk kasus saya, karena saya mendaftar di KDI School, waktu itu saya mengirimkan dokumen fisiknya langsung ke KDI School di Korea. Setelah itu, disinilah
tahap seleksi universitas itu dilakukan. Jadi untuk KDI School sendiri ada 2 seleksi untuk seleksi apakah saya diterima di kampusnya. Yang pertama itu seleksi administrasi, yang kedua itu seleksi wawancara. Jadi karena saya dinyatakan lolos seleksi wawancara, berarti saya dinyatakan bahwa saya sebagai mahasiswa di kampus KDI School. Nah, dengan ditetapkannya saya sebagai mahasiswa KDI School, itu artinya saya lolos first round selection. Setelah itu, tahapan selanjutnya apa? Setelah saya dinyatakan lolos di pihak universitas atau kampus, berkas yang saya kirim ke KDI School itu akan dikirimkan KDI School ke NIIED atau ke pihak GKS untuk dilakukan seleksi administrasi di pihak pemberi beasiswa begitu. Nah, disinilah disinilah sebenarnya real deg-degannya terjadi karena untuk ke tahap 2 ini tidak diadakan wawancara lagi. Jadi benar-benar pure penerima beasiswa itu melihat dari personal statement, dari study plan kita, dari profile kita, kemudian dari kelengkapan dokumen yang sudah kita kirim. Jadi di sini hanya bisa berdoa dan pasrah saja. Gitu. Setelah itu NIIED akan mengumumkan siapa-siapa saja yang lolos di second round untuk di university track dan nantinya kita harus menunggu lagi untuk pengumuman final announcement yang nama-namanya akan digabung dengan orang-orang yang lolos di embassy track. Nah, akan tetapi di 2025 ini untuk menuju ke final announcement dari second round sempat ada yang dinyatakan gugur karena adanya administrasi yang diindikasi adanya kecurangan. Jadi untuk dari tahap second round ke final announcement ini juga masih deg-degan karena kita belum 100% dinyatakan keterima seperti itu. Nah, untuk timeline seleksinya itu seperti apa? Untuk di jalur embassy, first round itu dilaksanakan sekitar bulan Februari sampai Maret, kemudian tahapan recommended to NIIED itu di awal April, kemudian seleksi untuk second round itu di akhir April, seleksi di tahap ketiga itu akhir Mei, dan pengumuman final kandidat itu ada di akhir Juni. Sedangkan untuk di university track, pengumuman first round itu sekitar bulan Februari sampai April, seleksi NIIED ada dilaksanakan dari untuk untuk mengantarkan dokumen dari orang-orang yang terpilih di first round ke NIIED dilaksanakan di akhir April, kemudian pengumuman seleksi di tahap kedua itu terjadi di akhir bulan Mei, dan untuk pengumuman akhirnya itu di bulan Juni, di akhir Juni seperti itu, teman-teman. Kemudian dokumen-dokumen apa saja sih yang teman-teman harus kirim? Jadi di sini bisa teman-teman lihat ada banyak sekali ya dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan. Kalau ada yang bilang beasiswa GKS ini beasiswa paling ribet, saya setuju. Karena banyak sekali dokumen-dokumen yang harus disiapkan bahkan jauh-jauh hari. Dan kita tidak bisa mepet karena kadang kita juga memerlukan campur tangan orang lain untuk membantu kita. Begitu. Nah, di sini dikategorikan ada 3 tipe dokumen. Yang pertama adalah dokumen yang harus diisi begitu ya, dan itu wajib. Itu berisi tentang dokumen-dokumen yang berkaitan dengan diri kita sendiri, seperti dokumen aplikasi data diri, kemudian personal statement, study plan, begitu itu kan memang wajib harus kita isi. Untuk application formnya sendiri itu kurang lebih berisi tentang nama, kemudian pengalaman kerja, pendidikan, kemudian ekstrakurikuler dan segala macam begitu. Nah, selanjutnya teman-teman juga harus melampirkan research proposal kalau teman-teman mendaftar untuk program research begitu. Selanjutnya di form 5, teman-teman itu harus
menyertakan surat rekomendasi, satu surat rekomendasi. Nah, untuk surat rekomendasi ini sebaiknya teman-teman berhati-hati. Kenapa? Karena kadang permintaan dari GKS itu tidak sama dengan permintaan dari universitas. Jadi teman-teman dicek lagi di universitasnya itu minta berapa surat rekomendasi. Karena untuk di KDI School itu dia meminta 2 surat rekomendasi, padahal untuk di GKS-nya sendiri cuma 1. Nah, di situ sehingga saya memutuskan untuk meminta 2 surat rekomendasi, yaitu ke dosen pembimbing dan ke kepala kantor. Jadi untuk yang surat rekomendasi ini bagaimana? Aturannya adalah teman-teman meminta rekomendasi, kemudian minta print out-nya dimasukkan ke amplop, lalu dari amplopnya itu disegel, dilem, nanti harus ditanda tangan basah antara di seal amplopnya sama bagian bawahnya. Jadi kayak tanda tangan di materai gitu. Nah, aturannya seperti itu. Selanjutnya, teman-teman juga diharuskan untuk mengisi perjanjian GKS aplikan, kemudian personal medical assessment, dan consent to collect and use personal information. Jadi, consent untuk memakai personal informasi personal kita. Selanjutnya, untuk dokumen tipe sertifikat, itu harus diapostil, teman-teman. Nah, apostil ini apa? Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Intinya apostil itu adalah suatu tahapan di mana dokumen kita itu secara sah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, dokumen-dokumen apa saja yang harus diapostil? Di sini ada dokumen yang menunjukkan kewarganegaraan dan hubungan keluarga dari pendaftar. Jadi kalau saya kemarin melampirkan kakak dan akte kelahiran yang diapostil. Kemudian ada ijazah dan transkrip nilai. Kemudian ada di sini itu langsung saja ke dokumen nomor 19, yaitu Certificate of Employment or Certificate of Experience. Jadi untuk di yang nomor 19 itu, jika teman-teman mendaftar untuk program Global Network dan International Organization, teman-teman wajib melampirkan sertifikat bukti kalau teman-teman tuh bekerja di suatu instansi dan harus diapostil. Nah, kalau teman-teman mendaftar selain dari program Global Network dan International Organization, bisa melampirkan buktinya, tidak harus diapostil, tapi masuk ke kategori other documents. Kemudian, lanjut ke tipe yang ketiga, yaitu other documents. Itu adalah dokumen yang terkait tentang skor sertifikat bahasa teman-teman. Bisa berupa sertifikat topik atau English Proficiency Test. Bisa topik TOEFL IBT atau IELTS begitu. Dan sekali lagi, untuk sertifikat bahasa itu tidak wajib teman-teman, tapi ada baiknya dilampirkan juga. Selain itu, untuk sertifikat achievement kita, kalau mau dilampirkan sangat boleh sekali, dan masuknya ke tipe other documents. Nah, ini untuk apostil itu sendiri, seperti yang sempat saya singgung, apostil adalah suatu bentuk legalisasi dokumen resmi agar bisa digunakan di luar negeri tanpa perlu delegalisasi berulang kali di Kemenlu dan kedutaan. Jadi, apostil ini menjamin bahwa dokumenmu itu benar-benar dikeluarkan oleh lembaga resmi di Indonesia. Jadi, setelah dapat apostil, negara tujuan itu tidak akan minta legalisasi dokumen lagi dari Kemenlu atau ke kedutaan. Nah, untuk proses apostil ini sendiri bagaimana? Jadi, pastikan dokumen-dokumen yang teman-teman miliki yang dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan terlebih dahulu ke penerjemah tersumpah dalam bahasa Inggris. Setelah keluar dokumen yang sudah diterjemahkan, teman-teman harus menotariskan dokumen tersebut
ke notaris yang terdaftar di Kemenkumham. Nah, bagaimana cara mengecek notaris yang terdaftar di Kemenkumham? Nanti teman-teman bisa cek di websitenya, di website Apostil, yaitu di apostil.ahu.go.id. Nanti teman-teman bisa sign in di situ. Nah, jika sudah sign in, nanti teman-teman akan bisa melakukan proses apostil dan mengecek nama notaris yang teman-teman akan pakai jasanya untuk menotariskan dokumen. Nah, di situ teman-teman tinggal ketik saja namanya. Kalau misalnya namanya itu keluar di drop down, artinya notaris tersebut terdaftar di Kemenkumham. Jadi, teman-teman kalau mau mengapostil ini bisa untuk pengajuan apostilnya itu bisa melalui web, nanti akan diberikan informasi kalau apakah dokumen yang teman-teman upload itu ditolak, artinya teman-teman perlu memperbaiki lagi dan mengupload lagi, atau berhasil. Jadi teman-teman tinggal mengambil dokumennya, dokumen apostil, di masing-masing ibu kota provinsi. Kalau di sini berarti di Makassar, gitu. Selanjutnya untuk evaluasi sendiri, jadi poin-poin apa saja sih yang menjadi evaluasi dari beasiswa GKS ini? Yang pertama adalah kualifikasi dari applicants. Jadi di sini penerima beasiswa, jadi di sini untuk penyeleksi beasiswa itu akan mengecek apakah citizenship-nya itu sudah sesuai, level of education-nya itu sudah sesuai, dan nilai-nilai akademisnya apakah bagus atau mungkin ada kurang bagus begitu. Sehingga di situ penyeleksi bisa memverifikasi bahwa aplikan ini tuh berkualifikasi begitu. Selanjutnya ada kompetensi. Kompetensi ini penyeleksi akan mengevaluasi dari dokumen-dokumen esai yang sudah teman-teman lampirkan. Selanjutnya ada kuota. Jadi kuota per negara itu juga menjadi evaluasi dari penyeleksi. Jadi di sini penyeleksi itu akan mempertimbangkan kira-kira aplikan mana yang memang sesuai dengan kemauan dari beasiswa tersebut, sehingga kuota yang disediakan itu sesuai gitu. Intinya gini, kalau misalnya Indonesia itu cuma menyediakan 9 kuota, jadi karena saingannya itu kan banyak yang diterima di first round. Nah, pihak penyeleksi atau NIID ini harus bisa menentukan kira-kira aplikan mana nih yang sesuai sama visi dan misi dari GKS untuk mengisi 9 slot yang tersedia itu gitu. Selanjutnya di sini ada cek originalitas. Jadi di sini Korea Selatan itu benar-benar terkenal strict ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada dokumen yang salah tanggal atau berbeda sedikit dari ketentuan dari yang GKS berikan, mereka akan menganggap bahwa itu adalah terindikasi kecurangan. Jadi di sini teman-teman harus teliti. Kemudian untuk preferensi evaluasinya ini bagaimana? Jadi diutamakan untuk applicants yang mempunyai kondisi low income family atau underprivileged background. Kemudian applicants yang mendaftar untuk natural science atau ilmu-ilmu sains murni dan engineering department atau teknik ya, yang mendaftar di regional university atau universitas di tipe B. Selanjutnya ini adalah applicants yang memiliki skor IELTS atau skor English Proficiency Test yang tinggi akan mendapatkan benefit. Artinya dia akan dijadikan kayak dia dapat additional point, dia dapat poin-poin tambahan seperti yang bisa teman-teman lihat di sini. Jika teman-teman melampirkan sertifikat TOEFL IBT, IELTS, atau TOPIK, teman-teman akan mendapatkan additional points yang mana nanti akan menjadi keuntungan untuk teman-teman sendiri. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman dapat IELTS nih
6. Itu udah dapat tambahan poin 70% dari total skor yang teman-teman dapat. Nah, di sini menurut saya kalau teman-teman punya skor topik akan lebih menguntungkan karena bisa kita lihat jika teman-teman punya skor topik level 5 atau 6, teman-teman akan dapat skor 2 kali lipat. Sedangkan untuk IELTS maksimalnya aja 9. Jadi walaupun teman-teman punya overall IELTS-nya 9, cuma dapat 90% dari total skor yang teman-teman punya. Begitu. Jadi usahakan kalau memang masih punya waktu, belajar bahasa Korea dan ambil tes topik begitu. Kemudian kita masuk untuk esai. Di esai ini, teman-teman harus mengisi 2 form untuk beasiswa GKS-nya sendiri, yaitu form 2 untuk personal statement dan form 3 untuk study plan. Sedangkan teman-teman juga selain mengisi esai dari beasiswa sendiri, teman-teman harus mengecek untuk kebutuhan esai di kampus masing-masing. Nah, untuk di form 2 ini atau personal statement, di sini sudah ada instruksi yang diberikan itu di template-nya. Jadi teman-teman harus mengikuti instruksi tersebut dengan teliti ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di situ disuruh esainya itu maksimal 3 halaman, ya sudah, jangan lebih dari 3. Kemudian di esainya juga disuruh pakai font ini, size ini, spasinya sekian. Ya udah teman-teman ikutin aja, jangan berkreasi sendiri gitu karena takutnya nanti akan ngefek ke teman-teman sendiri. Nah, itu tips dari saya. Kemudian di personal statement-nya juga sudah di dikasih kayak kira-kira mau di sini tuh akan membahas apa. Jadi teman-teman tinggal ikutin aja outline-nya. Tapi berdasarkan pengalaman saya, mungkin ada sedikit tambahan saran gitu. Kemarin saya untuk dalam membuat personal statement, di awal kalimat saya menyertakan strong hook atau kalimat pembuka yang memang bikin orang-orang yang menyeleksi itu penasaran dengan esai kita di awal kalimat. Jadi seperti yang kita tahu, kan orang-orang kalau mendaftar beasiswa tuh banyak ya, bisa sampai ribuan dan penyeleksi kan terbatas dan mereka harus membaca hal yang sama itu terus. Jadi gimana caranya kita sebagai sebagai applicants itu mempromosikan diri kita semenarik mungkin. Nah, itu bisa didekati dengan salah satunya adalah menggunakan kalimat pembuka yang menarik atau yang kuat gitu. Selanjutnya adalah be specific on why South Korea. Jadi di sini dijelaskan kenapa sih harus Korea Selatan. Nah, saya paham kalau Korea Selatan itu memang daya tariknya di entertainment-nya. Dan seperti kayak K-pop-nya, K-drama, dan segala macam. Tapi sebisa mungkin kalau memang jurusan yang teman-teman ingin daftar itu tidak ada sangkut pautnya dengan K-pop dan hal-hal itu, jangan ditulis gitu. Jadi yang ditulis yang relevan saja. Kayak kenapa kamu memilih Korea Selatan? Bisa dilihat mungkin dari teknologinya atau mungkin budayanya, budaya dia kalau misalnya teman-teman ingin mendaftar di jurusan yang berhubungan dengan budaya-budaya seperti itu. Selanjutnya, highlight relevant achievements. Artinya di sini walaupun teman-teman punya mungkin achievement yang luar biasa banyak, tapi di sini teman-teman pilih saja yang memang nyambung dengan tujuan dari beasiswa GKS itu sendiri. Jadi misalnya nih teman-teman itu juara HSN misalnya gitu ya. Nah itu kan juga achievement ya. Tapi kan nggak nyambung dengan personal statement, nggak nyambung dengan jurusan yang teman-teman pilih. Nah itu nggak usah dimasukkan, nggak usah ditulis ke dalam esai gitu. Nah, yang paling penting, di setiap paragraf itu teman-teman harus nyambung ya antara paragraf 1, paragraf 2, dan sampai paragraf akhir. Kenapa? Karena dari situ kita bisa tahu benang merahnya dari personal statement, dari esai personal statement yang teman-teman buat. Oh ya, ketinggalan satu hal. Di sini, kalau teman-teman menceritakan tentang
pencapaian teman-teman, jangan lupa melampirkan buktinya ke bagian other documents. Jadi kayak sertifikat-sertifikat, piagam itu juga harus dilampirkan supaya memang pencapaian itu tuh memang benar, memang real gitu. Selanjutnya untuk form ketiga yaitu study plan, di sini juga hampir sama dengan personal statement, sudah ada instruksinya dan teman-teman tinggal mengikutinya saja. Untuk di study plan ini sendiri itu fokusnya ke 3 hal, yaitu terkait belajar bahasa, baik bahasa Korea maupun bahasa Inggris, kemudian tujuan untuk belajar dan study plan atau rencana teman-teman belajar itu bagaimana, dan future plan. Jadi kayak rencana teman-teman di masa depan itu seperti apa setelah menyelesaikan program beasiswa GKS. Nah, di sini pengalaman saya itu untuk study plan-nya sendiri saya membuka di awal kalimat itu dengan permasalahan yang memang terjadi di instansi. Kemudian di situ saya jelaskan adanya gap of knowledge dan itu akan bisa diatasi kalau kalau saya belajar ini bla 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 bla. Saya jelaskan di situ kurikulumnya terkait silabusnya itu apa saja, dan jika belajar ini nanti akan tercapai tujuan dari karir saya. Jadi seperti itulah kira-kira. Selanjutnya untuk language study plan itu juga teman-teman bisa jelaskan kira-kira apa rencana teman-teman untuk belajar bahasa Korea dan Inggris, baik sebelum, selama, maupun setelah belajar di Korea. Dan yang terakhir itu, untuk menutup kalimat, saya ceritakan terkait kontribusinya. Jadi yang perlu teman-teman ketahui, di sini beasiswa itu kan mereka mengharapkan adanya timbal balik begitu. Nggak ada makan siang gratis lah di dunia ini gitu. Jadi mereka pasti akan meminta timbal balik dari kita penerima beasiswa. Di situ saya menceritakan tentang kontribusi yang saya tawarkan, yang mana itu harus align dengan eh, hubungan Indonesia dan Korea Selatan. Dan kontribusinya itu harus yang terukur dan realistis. Jadi jangan terlalu muluk-muluk sampai kayaknya tuh mustahil untuk dilakukan, dan jangan juga terlalu simple karena mungkin itu tidak akan memiliki impact. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait apa aja sih hal-hal yang tidak boleh terlewatkan seperti itu. Di sini yang paling penting adalah minta izin ke kepala kantor ya teman-teman. Kalau teman-teman eh, kerja kerja baik di BPS maupun di luar BPS. Jadi minta izin ke kepala kantornya dulu. Siapa tahu dengan izin kepala kantor itu jadi doa buat teman-teman keterima gitu. Selanjutnya untuk teman-teman di BPS jangan lupa untuk mendaftar di Simrinar. Jadi Simrinar itu website punya Pusdiklat yang mana itu dipakai jika teman-teman ingin mendaftarkan beasiswa. Di situ teman-teman daftar, terus lengkapi dan upload berkas-berkas di Simrinar. Nah, di sini yang perlu teman-teman ketahui kan untuk beasiswa di BPS itu ada 2 jenis, beasiswa penawaran sama non penawaran. Kalau beasiswa penawaran itu pasti ada surat atau tawaran yang dikasih dari Pusdiklat dan biasanya di-share di grup-grup kantor teman-teman semua kayak LPDP, kemudian beasiswa KOIKA, terus ada juga beasiswa Bappenas. Nah, itu adalah beasiswa penawaran dan pasti sudah otomatis terbuka di Simrinar, sudah ada. Teman-teman tinggal isi aja. Nah, untuk beasiswa yang non penawaran seperti GKS, Chevening, Fulbright, mungkin Max, DAAD untuk yang di Jerman, itu teman-teman sendiri yang harus proaktif. Jadi teman-teman harus mendaftar sendiri di Simrinar, mengajukan beasiswanya dan jurusannya, kemudian proaktif juga untuk menghubungi pihak Pusdiklat yang menangani terkait Simrinar ini. Jadi jangan menunggu dari pihak Pusdiklat begitu, karena balik lagi karena yang butuhkan teman-teman, jadi teman-teman harus yang aktif begitu. Selanjutnya, teman-teman juga harus punya
menjaga hubungan dengan orang-orang di sekitar teman-teman. Artinya mungkin teman-teman harus sering berkomunikasi dengan orang yang mengurus di bagian sekolah, di provinsi, di instansi teman-teman, karena mereka lah yang akan mengurusi proses pendaftaran beasiswa teman-teman. Selanjutnya, jaga hubungan baik juga dengan academic advisor dan kolega-kolega teman-teman di kantor, karena mereka-mereka inilah yang akan teman-teman repotkan untuk meminta surat rekomendasi itu. Dan di sini juga sebaiknya teman-teman dalam meminta surat rekomendasi itu jauh-jauh hari, karena kita kan mengandalkan orang lain ya. Jadi sebisa mungkin jangan mepet gitu. Selanjutnya, pahami dengan teliti guideline dari GKS. Di sini jelas sekali kalau di beasiswa GKS itu guideline-nya sudah sangat lengkap, ada 65 halaman, teman-teman bisa baca, pahami pelan-pelan, resapi, jangan sampai ada yang kelewat. Karena di situ sudah jelas sekali. Selanjutnya, lakukan riset. Di sini saya bilang risetnya 3 kali. Kenapa? Karena sebagai scholarship hunter, menurut saya, hal pertama yang teman-teman harus punya adalah rasa keingintahuan. Jadi kalau teman-teman kepo, teman-teman pasti akan riset. Riset segala hal ya, baik dalam cari beasiswa ini, itu, riset tentang kampus yang mungkin teman-teman incar, maupun jurusan-jurusan mana saja yang memang sesuai dengan minat teman-teman. Nah, hal ini itu teman-teman bisa memutuskan mau daftar di mana, di kampus apa, jurusan apa itu kalau teman-teman itu melakukan riset gitu. Selanjutnya, perhatikan deadline. Di sini deadline memang benar-benar harus diperhatikan karena untuk GKS sendiri kan harus mengirimkan dokumen fisik ke Korea. Nah, jangan sampai teman-teman itu mepet karena kita mengandalkan juga jasa pengiriman. Untuk kasus saya, bahkan karena deadline-nya itu di bulan Maret, maka saya harus memperhitungkan cuti bersama yang terjadi di jasa kirim. Jadi di situ seminggu sebelum deadline tuh udah kepotong karena pihak jasa pengirimannya sudah tidak menerima barang lagi. Jadi di situ memang harus teman-teman harus bisa memperkirakan kira-kira kalau deadline-nya segini, saya tuh harus kirim dokumen tuh tanggal berapa gitu. Kemudian untuk apostil juga, apostil itu kan butuh waktu, tidak sehari jadi. Kita harus menunggu minimal 3 hari supaya dokumen itu bisa diambil apostilnya. Belum lagi kalau misalnya ada kesalahan, mungkin ada yang tidak sesuai tanggalnya atau notarisnya segala macam, itu kita harus mengupload ulang dan itu butuh waktu. Jadi disitulah pentingnya perencanaan, teman-teman. Selanjutnya, periksa kelengkapan dokumen yang harus disubmit. Di sini teman-teman harus teliti terkait tanggalnya, 5 menit ya. terkait tanggal dan segala macam. Kemudian jika ada informasi yang kurang jelas, jangan ngide sendiri. Teman-teman bisa menghubungi pihak NIID atau ke pihak universitas. Selanjutnya, hoax-hoax yang sering terjadi di penerima beasiswa itu apa aja? Yang pertama, beasiswa itu gratis. Jadi, ini tidak benar ya teman-teman. Memang kita mendapatkan uang dari beasiswa itu. Tapi dari proses mendaftar beasiswa, bahkan sampai kita kadang diterima sebagai awardee, ada uang yang harus kita keluarkan terlebih dahulu. Terutama di beasiswa yang membutuhkan sertifikat bahasa seperti IELTS dan TOEFL. Itu kan butuh uang ya. Jadi disinilah pentingnya teman-teman untuk menabung. Jadi teman-teman yang masih punya banyak waktu bisa mungkin dipersiapkan dari segi finansialnya. Kemudian beasiswa itu hanya untuk orang pintar, IPK tinggi, dan orang yang punya pengalaman yang segudang. Nah, itu tidak betul ya teman-teman. Beasiswa itu diberikan jika memang sesuai dengan visi kontribusi yang sesuai dengan penerima beasiswa. Jadi IPK dan pengalaman yang banyak itu memang membantu, tapi bukan menjadi penentu mutlak apakah teman-teman diterima sebagai awardee atau tidak. Kemudian yang terakhir, kalau kamu cerita sedih, kamu bakal dilirik. Itu tidak benar ya teman-teman. Di sini reviewer itu tidak mencari siapa
tidak adu cerita sedih. Mereka yang dicari adalah award di mana yang bisa memetik pelajaran dari kemalangan tersebut dan dijadikan pelajaran, bahkan bisa diubah ke arah menjadi kontribusi yang bermanfaat. Ingat, di sini beasiswa itu bukan bantuan sosial, bukan bansos. Oke. Terima kasih untuk paparan pada sore hari ini, siang hari ini. Ada quotes yang menurut saya bagus, yang menginspirasi saya. Jadi quotesnya itu berbunyi, "A dream doesn't become reality through magic. It takes sweat, determination, and hard work." Jadi kalau misalnya teman-teman memang gagal di satu beasiswa, dicoba lagi, karena kita nggak tahu di pintu mana rezeki itu akan datang. Gitu. Terima kasih teman-teman. Ya, Eh, sudah, Pak. terima kasih ya Mbak Alfada. Berikan aplaus dulu untuk dari narasumber kita yang sangat-sangat luar biasa. Nah, sebenarnya yang tadi disampaikan apa ya Mbak Alfada ini sudah menurut saya sangat-sangat detail sekali terkait bagaimana caranya mendapatkan beasiswa, kemudian kegagalan yang pernah diperoleh sehingga menjadi pengalaman Alfada untuk mendapatkan beasiswa dari Korea. Nah, sedikit Mbak Alfada kan sebenarnya apa ya terkait untuk beasiswa ini menurut saya memang kita harus berjuang ya, perlu pengorbanan yang kuat, bukan hanya dari segi materi, waktu, tapi dari segi mungkin mental juga ya untuk bisa move on dari kegagalan-kegagalan yang sebelumnya. Ya mirip-mirip lah. Dulu juga waktu sudah saya dapat beasiswa ya mungkin 3 kali kayaknya mengajukan beasiswa baru bisa tembus lah kayak gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain, dari teman peserta ini ada sekitar 30 orang ya, 40 orang tadinya kalau nggak salah. Ada yang mau ditanyakan terkait beasiswa dari Mbak Alfada? Ada satu, Pak. Iya, Ya. dari siapa tuh? Dari mana nih? Bisa resign nggak? Silakan. Oh, Fahri silakan Fahri. Fahri Selayar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Annyeonghaseyo, wabarakatuh. Alfadanim. Annyeonghaseyo. Oke. Ini sih Kak, sebenarnya mau tanya terkait. Sebenarnya kalau GKS itu mungkin disclaimer dulu. Sebenarnya kalau saya itu benar-benar senang sama Korea udah lama gitu. Dan salah satu impiannya itu tadi ingin kuliah di Korea. Nah, salah satu yang menjadi tujuan scholarship yang menjadi tujuan itu ya kalau nggak ke IKA ya GKS gitu kan. Nah, kemarin sempat cari-cari tentang GKS, eh, sempat cari-cari awardee dari BPS gitu ya, dapat GKS, cuman sampai sekarang masih belum menemukan. Nah, kebetulan kemarin itu sempat lihat story WhatsApp, ada teman di Luwu gitu, terus ada kegiatannya ini yang K Campus Dream gitu ya, tentang GKS, kebetulan 2025 juga gitu ya, dan makanya jadi salah satu, jadi pengen ikut gitu. Oh, jadi ada sebenarnya award di GKS tahun 2025. Nah, yang mau ditanyakan sebenarnya, untuk persentase peluang yang besar itu lebih baik kita ikut yang embassy track atau yang university track gitu ya, atau sebenarnya peluangnya ya sama-sama aja gitu. Nah, terus yang kedua, untuk yang embassy track sama university track itu dia apakah stop di memilih university saja atau dia dengan jurusannya juga sekalian di situ. Oke, terus yang ketiga, kalau misalnya tadi kan ada nilai apa kayak poin plus gitu ya, kalau misalnya kita punya topik ataupun kita punya IELTS gitu ya. Nah, kalau misalnya dia angkanya itu berbeda, misal kalau tadi topik 7 dengan IELTS yang dia overall-nya 7, itu kan dia dapatnya tuh 70% kalau tidak salah gitu ya.
Terus kalau dia topiknya 2 atau berapa tuh dia dapatnya 60 atau sekian persen. Nah itu kalau misalnya kita eh, lampirkan dua-duanya, itu apakah nanti ambil nilai yang tertinggi atau bagaimana gitu. Kalau misalnya ya saya gitu ya punya topik di level yang kedua, terus IELTS-nya itu dia overall-nya 7, nah itu nanti nilai mana yang akan dilihat gitu oleh GKS. Terus terkait wawancara. Nah kalau wawancara itu dia apakah ada tes terkait penggunaan bahasa Korea atau enggak gitu. Kak Fada mungkin. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan langsung saja lah pada. Oke, jadi tadi pertanyaan pertama itu tentang peluang ya. Untuk peluang itu, apakah lebih baik saya mendaftar embassy track atau university track? Kalau kalau dari teman-teman yang selama ini eh, mendaftar gitu ya. Kalau misalnya tujuan tujuan Fahri itu mau daftar di kampus di tipe A, itu lebih banyak peluangnya untuk mendaftar di embassy track dibandingkan dengan university track. Tapi kalau misalnya Fahri pengen daftar untuk yang tipe B, silahkan ambil yang University Track program RGKS karena di situ kuotanya untuk tahun ini saja 59 orang yang di Indonesia. Nah, tapi di sini saya mau kasih tahu sebagai orang-orang BPS di mana kan kita masuk ke kategori professional expertise ya. Kalau memang jurusan dan kampusnya Fahri yang pengen dipilih itu ada di Global Network, mungkin bisa dicoba untuk mendaftar di program itu. Begitu. Tapi dilihat lagi jurusan sama kampusnya gitu karena nggak semua kampus itu terakomodir di program Global Network. Selanjutnya untuk mendaftar beasiswa GKS ini apakah terhenti sampai universitasnya saja atau jurusannya? Jadi di situ sekalian kita milih kampus dan jurusan, jadi nggak sendiri-sendiri. Terus yang untuk additional point ya, untuk additional point gimana kalau misalnya nilainya, misalnya di topik kita punya level 2, di IELTS punya overall 7. Jadi untuk penilaiannya, kalau nggak salah itu tetap diambil yang poinnya paling tinggi. Jadi kan untuk IELTS 7 sama topik yang 2 itu lebih tinggi yang IELTS 7 ya, itu tetap diambil yang paling tinggi. Tapi kalau misalnya ini ada orang yang sama-sama ngelampirin IELTS 7, nah nilainya sama semuanya, itu mereka akan lebih mempertimbangkan orang yang juga menyertakan topik begitu. Kemudian yang satu apa pertanyaannya tadi? Lupa lagi saya. Tentang wawancara, Kak. Wawancara itu Ah, dia ada wawancara pakai bahasa Korea enggak? Atau misalnya oh ya udah kita iya. full English aja gitu. Jadi untuk wawancara tergantung kampusnya teman-teman yang pilih. Karena kebetulan di KDI School itu memang dia internasional, programnya itu internasional. Jadi waktu itu saya diwawancarai pakai bahasa Inggris. Tapi untuk teman-teman di kampus-kampus lain itu bahkan ada yang memang disuruh wawancara pakai bahasa Korea. Jadi memang ada baiknya lakukan riset dan persiapan di situ. Begitu. Oke. Oke ya. Gimana? Em, Mas Fahri aman? Sudah clear ya? Aman, alhamdulillah. Nemu kamsahamnida, pandanin. Eh, Benar-benar ya kalau misalnya ingin ke Korea harus fasih, bukan lagi fasih ya, harus pintar berapa bahasa, bahasa Inggris, Korea sama bahasa Indonesia aja. Kalau bahasa Indonesia kayaknya enggak Oh, perlu enggak ya? banget. Oh, Ya. kirain orang Korea juga senang sama bahasa Indonesia gitu. Oke, teman-teman yang lain masih ada. Yang dari Lu nih, siapa lagi yang dari Lu? Adam, Samsinar, Farajihan, Farajihan. Eh, yang mau lanjut ini siapa lagi nih? Yang teman-teman dari Ulu, siapa tahu mau ada yang mau sharing gitu. Nah,
Mungkin dari saya Fadia terkait untuk apa namanya di-apply di eh, proposalnya ya istilahnya. Nah, eh, saya tertarik dari paparan tadi Alfar tadi terkait beberapa kalimat menarik ya istilahnya dalam menjual portofolionya ya dalam menjual bahasa yang menurut Alfada itu menarik itu mungkin bisa di spill sedikit ya apa sih yang yang membuat Alfada bisa menarik supervisornya gitu sehingga Alfada masuk nominasi gitu. Hmm, Tadi jadi ada kalau bahasa ini, ya, tadi ada bahasa strong with apa? Start with a strong hook itu maksudnya itu ya. bisa dijelasin nggak saya? Oh ya, di sini kalau waktu itu saya membuka kalimat utama itu pakai bahasa yang memang kalimat yang bikin orang-orang itu Penasaran? penasaran gitu. Jadi di situ saya ceritakan pengalaman saya waktu apa ya ke Pemda gitulah intinya. Karena saya kan public policy di situ saya menangkap kalau ternyata di sini itu orang-orang dalam mengambil kebijakan publik itu masih belum by evidence base, belum berdasarkan data gitu. Jadi saya ceritakan di situlah intinya masuk ke kalimat situ, terus saya kembangkan lagi. Ya pokoknya kayak orang bercerita aja di situ, Pak. Hmm. Gitu mungkin di situ Nah, yang bikin tertarik saya, tapi saya juga nggak tahu apakah memang di faktor di kalimat pembuka yang kuat atau mungkin di bagian lain. oke, 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 oke. Kalau dari teman-teman lain ada lagi yang mau ditanyakan? Ini masih ada waktu 5 menit lah. Ada? Ada Pak satu, ada. Ini siapa? Oh silakan. Ini Verina Putri dari mana nih? Bone. Bone ya, Bone. Oh ya, Verina. 네. Oh, iya. 네, Silakan. 안녕하세요. 맞아, 선배님. 일단 Waduh. 장학금 받은 것 너무 축하드리고요. 네, eh, sebenarnya mau nanyanya lebih ke arah yang pribadi ya. Karena eh, kalau di Korea itu kan eh, agak tricky untuk Dongnama, orang-orang Asia Tenggara, sama apalagi yang berhijab. Karena di sana lebih apa ya, banyak yang ateis gitu kan. Nah, apa yang bikin Kak Alfada sendiri tuh mereka 결심 yang putuskan kalau ya udah nggak apa-apa deh kuliah aja di Korea gitu. Karena kan pasti bakal ada struggle-nya di sana ya. Terutama bagi kita ya yang berhijab, terus jauh juga dan makanan di sana kan 주로는 그냥 돼지고기. Jadi lebih jarang yang halal 음식. Nah, gitu. Mungkin gitu aja. 감사합니다. Oke, makasih. Ya Wah, bahasa silakan. Koreanya jago banget. Jadi untuk alasan pertimbangan kenapa memutuskan mendaftar di Korea Selatan itu sebenarnya saya pure melihat kampusnya aja sih. Jadi ya saya suka K-pop, saya suka kayak nonton drama Korea. Cuma itu ya udah kayak sekedar suka aja. Kemudian di situ kan emang kebetulan lagi buka beasiswa. Mikirnya ya udah saya coba aja deh di situ. Nah, dan kampus yang saya incer itu juga kebanyakan itu, jadi proporsinya untuk eh, mahasiswa Korea Selatannya itu sekitar 54%, 55%, 45%-nya itu orang internasional. Jadi di sini memang kondisi lingkungannya itu sudah internasional ya. Jadi kemudian saya juga nanya-nanya sama orang yang kuliah di sana gimana untuk ekosistem pendidikannya di sana, apakah memang ada rasisme atau mungkin senioritas di sana yang terkenal ya masih kayak apa ya memperhatikan hierarki gitu kayak kalau sama senior tuh harus gimana. Nah, untuk di kampus KDI School itu alhamdulillah nggak ada yang seperti itu karena memang kampusnya lingkungannya multikultural dan dosen-dosennya juga sebagian besar itu memang pernah kuliah di Amerika atau di Inggris. Nah, untuk em, gimana untuk mengakali makanan-makanan halalnya di situ memang ya tantangan sendiri ya.
di situ. Tapi ya sudah, nggak apa-apa, itu jadi apa ya, challenge buat saya nanti. Mungkin bisa jadi apa ya, program diet juga di sana karena nggak bisa makan banyak ya. Jadi gitu sih, mungkin bisa diakali pakai ya beli di toko Asia gitu, masak sendiri gitu. Gitu aja sih. Oke, gimana Mbak Verina? Oke, makasih Kak. Oke, sip. Oke, sebelum ini kayaknya sisa waktu 2 menit lagi ya, Mbak Alfada ya. Iya. Ah, sebelum kita tutup ya, saya kembalikan ke MC, ada closing statement dari Alfada ya. Silakan. Saya closing Iya, ya, statement. silakan. Oke. Closing statementnya dari Alfada. Oke. Jadi semangat teman-teman bagi yang mempunyai keinginan untuk melanjutkan sekolah S2 baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kegagalan sekali itu ya udah nggak apa-apa, dijadikan pengalaman aja, dijadikan introspeksi yang nanti itu pasti teman-teman tuh akan kerasa senengnya gitu kalau memang dapat beasiswa yang teman-teman pengen gitu. Gitu aja sih, tetap semangat, jangan menyerah. Oke ya, terima kasih Mbak Alfada atas waktu hari ini untuk sharing beasiswa terkait tips dan tips-tipsnya ya dalam mendapatkan beasiswa dari Korea. Sungguh sangat luar biasa ya, karena sebelumnya sekitar berapa tahun di LU ya, berapa tahun Alfada? 6,5. 6,5 tahun, dan alhamdulillah sudah mendapatkan yang dicita-citakan. Dan memang sepemahaman saya ya, Alfada ini merupakan salah satu SDM yang unggul di LU ya, dari Kabupaten LU, dengan beberapa apa yang pernah saya baca tulisannya, dan menurut saya sangat-sangat bagus. Cocoklah nanti saya juga bisa sharing-sharing sama Alfada. Siapa tahu nanti dapat rezeki bisa lanjut lagi. Oke, mungkin demikian ya. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Dan kepada semua teman-teman, rekan-rekan yang di Kabupaten Luwu, mohon maaf kalau misalnya selama ini kurang berkenan ya, ada mungkin salah ucap. Dan rekan-rekan yang ada di Zoom ini, terima kasih atas partisipasinya. Semangat dan tetap belajar dan belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih sebesar-besarnya kepada moderator dan narasumber yang sangat luar biasa pada siang sampai sore hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mensukseskan acara sharing session Campus Dream Menembus Dunia akademik di Korea Selatan pada hari ini. Kami ingatkan kembali kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta untuk mengisi tautan administrasi kegiatan yang telah dibagikan di kolom chat. Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta yang luar biasa, siang hingga sore ini kita sudah menyimak cerita perjuangan, strategi, dan pengalaman nyata yang membuka mata kita semua bahwa mimpi itu bukan sekedar angan, tapi tujuan yang bisa dicapai. Setiap langkah menuju kampus impian pasti akan bertemu tantangan, tapi ingat, jalan menuju masa depan memang tak selalu mudah, namun bukan berarti tak mungkin. Jangan patah semangat, kalau orang lain bisa sampai di sana, kita pun pasti bisa. Teruslah belajar, berjuang, dan percaya pada diri sendiri, karena mimpi yang diperjuangkan dengan sungguh-sungguh akan menemukan jalannya sendiri. Berlayar jauh ke negeri ginseng. Jawab dong. Cakep. Cakep. Pulang bawa ilmu dan semangat baru. Meski acara sudah selesai dan waktunya pulang, jangan lupakan langkah menuju kampus impianmu. Sampai jumpa di mimpi besar berikutnya, yang kini bukan hanya mimpi tapi tujuan. Terus menyalalah karena kampus impian bukan sejauh jarak, tapi sekuat niat. Sampai jumpa dan semoga langkah kecil hari ini jadi awal dari lompatan besar di masa depan. Saya, Cynthia Dwi Lestari, selaku pembawa acara, mewakili seluruh panitia yang bertugas, mohon undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Semoga acara ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua.
sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Oke, Terima kasih ya, Terima saya mohon kasih. izin, Lab. Saya Waalaikumsalam. terima lanjut lagi ke kasih. Zoom berikutnya. Terima kasih Semoga sukses semuanya. Kak. Apa Kak, jawab?